Ada lagi tawafnya dulu pakai siul-siul, ada yang tepuk tangan, ada yang gambar busana dan sebagainya. Buruk, tradisi hilangkan. Tradisi bertentangan dengan syarat, hilangkan. Dengan syariat, hilangkan. Jauhi. Tapi kalau sama dengan syariat, ada aturannya, boleh, nggak apa-apa. Sekarang cek dulu. Antum menyebut bid'ah, coba cek bertentangan tidak dengan syariat. Kalau bertentangan sama sekali dengan syariat, maka ditinggalkan. Pelan-pelan tinggalkan, pelan-pelan dengan cara hikmah, cara yang terbaik. Dalil dan atau contoh dari Nabi, dari syariat. Awas, hati-hati, lihat kalimatnya. Hal yang dianggap ibadah yang tidak ada dasar dalil dan atau contoh. Jadi jangan dipotong. Ada yang mengatakan kalau tidak ada contoh dari Nabi itu bid'ah. Itu kalimatnya kurang lengkap. Tidak setiap yang tidak ada contoh itu bid'ah. Nanti kita lihat. Nanti bentuknya ada 3 sampai 4. Satu, ada yang langsung dalil dan contohnya jelas, seperti sholat, jelas. Quran, hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat kalian seperti melihat saya salat. Dalilnya ada, contoh ada. Selesai. Ada dalilnya ada. Contohnya sementara. Setelah itu Nabi diduga tidak mengerjakannya lagi. Ada yang mengatakan kadang mengerjakan, ada yang mengatakan sering mengerjakan. Contohnya masih ada, dalil ada. Seperti kunut misalnya, kunut. Maka itu tidak bisa disebut dengan bid'ah. Karena dalilnya ada. Yang mengerjakan didiamkan oleh Nabi, yang tidak mengerjakan dibenarkan oleh Nabi. Dua-duanya dibenarkan. Nabi aja tidak menyebut bid'ah, masa antum menyebut bid'ah? Nabi mendiamkan, masa antum menyebut? Tetap yang kunut boleh, yang tidak boleh, yang salah, yang tidak sholat subuh. 3, lihat, ada dalilnya. Contoh tidak spesifik ada, contoh nggak ada, tapi dalil ada. Ada, misal Khalid bin Walid, beliau perjalanan dengan Nabi. Suatu ketika menemukan biawak darat. Kemudian ditopak oleh beliau, dipanggang, dibakar, dihidangkan pada Nabi. Begitu dihidangkan pada Nabi, Nabi diam saja, nggak dimakan oleh Nabi. Tapi Khalid kemudian mencoba makan, dan Nabi tidak melarangnya. Itu disebut dengan takdir dalam usul fikih, takdirun Nabi. Dalilnya ada, dalil takdir, ketetapan Nabi, dibolehkan oleh Nabi. Kalaulah itu dilarang, maka Nabi akan mengatakan nggak boleh, itu haram. Tapi didiamkan oleh Nabi. Yang menarik, kenapa Nabi tidak makan, tidak mencontohkan? Karena Nabi berprinsip kalau ada makanan selain itu, ada kambing, kenapa makan biawak? Jelas ya? Bukan dilarang, ada kambing, lebih enak kambing daripada biawak. Lebih baik ayam daripada biawak. Tapi Khalid mesti mencoba itu karena Khalid itu jenderal lapangan. Orang lapangan, pasukan khusus. Dan pasukan khusus itu mesti bertahan, bukan di tempat-tempat yang enak, tempat-tempat yang tidak nyaman. Kalau sekarang di hutan, kalau dulu di belantara, di Sahra, padang pasir dan sebagainya. Antum mau menemukan apa di tempat-tempat? Mau menemukan kambing guling? Gak akan ada. Cari Raja Tuna di sana, gak akan ketemu. Antum harus tough. Harus bisa itu bertahan itu dalam keadaan demikian. Bagaimana caranya? Kalau tidak tahu mana makanan halal, makanan haram, bagaimana antum bisa mendapatinya? Maka Khalid ingin memastikan, kalau kambing nanti nggak ada, boleh nggak makan biawak? Contohnya nggak ada dari Nabi, tapi ketetapan Nabi ada. Maka dalilnya bisa disebutkan di situ. Ini bisa berlaku manfaatnya bagi para tentara kita yang di Kopassus, Denjaka, Paskas dan sebagainya. Silakan. Antum sedang berjuang, antum muslim, ayo. Begitu tidak menemukan yang biasa, cari yang tidak biasa dan dibenarkan oleh Nabi. Ambil. Kalau nggak ada itu, susah antum. Tahan, nggak makan, terus puasa sampai lemas. Kata musuhnya, nggak usah ditembak, nanti aja mati sendiri. Ya nggak makan, nggak minum, kan repot ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini lebih dahsyat lagi. Contoh nggak ada, dalil nggak nampak langsung, pakainya kias. Itu pun nggak bisa disebut dengan bid'ah. Contoh paling gampang, antum zakat pakai apa? Zakat fitri kemarin. Zakat fitri, beras. Tunjukkan pada saya, pernah nggak Nabi zakat pakai beras? Ada dalil langsungnya. Nggak usah pakai hadis sahih, tunjukkan hadis palsu aja. Yang paling palsu, tunjukkan. Nabi pernah berzakat pakai beras. Cari oleh antum, sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ditemukan. Sehari lagi buat nyesel antum, sadar, ngapain nyari-nyari? Karena makanan Nabi bukan beras. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan ketika beliau jadi gubernur kemudian, dan bahkan jadi pemerintah di Syam. Kata beliau, hadza irqun. Ini makanan pokok, tidak harus beras, tidak harus makanan pokok. Ini makanan pokok. Nabi zakatnya pakai gandum, pakai kurma. Kata beliau, ini makanan pokoknya. Di setiap tempat yang makanan pokok, walaupun bukan gandum, bukan kemudian kurma, boleh digunakan sebagai zakat. Contohnya nggak ada dari Nabi, dari langsungnya nggak ada. Tapi kiasnya dipakai analogi, sama-sama makanan pokok. Di sinilah kemudian antum keluarkan apa makanan pokok antum?
Masya Allah, beras. Kalau saya nasi, karena beras itu makanan pokok bagi hewan bertembolok. Ayam itu beras, bebek itu beras, saya nasi. Masya Allah. Apa makanan pokok antum? Oh, kok berubah? Asalnya dari beras, dikeluarkanlah itu. Mana contohnya? Gak ada. Mana dalilnya? Kias, sama habis itu. Makanya jangan cepat katakan kalau nggak ada contoh bid'ah, nggak ada dalil. Cek. Kalau tidak ada contoh sama sekali, nggak ada dalil sama sekali, kias nggak ada, ijma nggak ada, Quran nggak ada, hadis nggak ada, itu yang disebut dengan bid'ah. Paham? Tayyib. Allahu Akbar. Subuh 2 rakaat. Antum tiba-tiba 3 rakaat. Bid'ah. Dalil nggak ada, contoh nggak ada, kias nggak ada. Orang paling munafik Abdullah bin Ubay bin Salul 2 rakaat. Antum gak seperti itu, pengen 3 rakaat, Masya Allah. Awas, hati-hati. Hati-hati, ya. Tapi Ustaz, saya kan banyak maksiat, saya banyak berbuat salah, gak apa-apa besok 3 rakaat juga, jangan maksa. Silakan, mau tobat sampai menangis darah pun tetap 2 rakaat juga. Sama. Allahu Akbar, angkat tangan. An-Nasai nomor hadits 886. Fawadha'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Maka meletakkan yang kanannya cepat di punggung kirinya, letakkan langsung di dadanya. Allahu Akbar, takbir. Selesai. Contoh 1, dalil 1, ada contoh, ada dalil. Jelas semuanya. Tiba-tiba antum keluar dari contoh, keluar dari dalil. Allah, enak kiri dulu, kanan. Allah. Antum angkat kiri, kanan, dahulukan kiri begini. Kadang-kadang kaki naik dikit gitu kan. Nah itu. Saya tidak menyalahkan, tapi ketika kami telusuri nggak ketemu. Jangan jadi yang hadis sahih, yang palsu pun nggak ada. Kan tadi saya katakan, pemalsu hadis pun tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelasnya. Pemalsu hadis saja nggak memasukkan hadis, antum bukan pemalsu hadis, masa mengerjakannya? Itu poinnya. Ya kalau antum temukan, tunjukkan, nanti saya bisa meralat gitu kan. Oh ini nggak benar, ternyata dia yang benar. Ya gitu, nggak usah saling mencela dan sebagainya, tidak. Cuman kita menunjukkan sesuatu. Jadi kalau di luar konteks ini, coba lihat sesuai nggak dengan syariat. Sekarang masuk pada adat, tradisi. Dari dulu zaman jahiliyah, tradisi juga ada. Ada yang dipertahankan di masa Islam, ada yang tidak dibenarkan. Misal yang dipertahankan, panggilan-panggilan hormat, sayang, takrim, ihtiram. Abu, itu panggilan takrim. Terkhusus pada 2 hal. 1, pada ayah yang baru punya anak pertama. Jadi kalau ada lahir anak pertama, dipanggil dengan nama anaknya. Rasulullah SAW punya anak namanya Al-Qasim, maka dipanggil Abul Qasim. Abdul Manaf atau Amran punya anak pertama Talib, disebut dengan Abu Talib. Jelas? Untuk menghormati, selamat anda dianugerahi anak pertama, Masya Allah, luar biasa. Kesananya, teruskan. Yang kedua, sifat yang dominan, baik ataupun buruk. Baik misalnya, yang melekat pada kebaikan. Misal, Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman, punya bapak namanya Sakhar, Abdurrahman bin Sakhar. Sebelumnya Abdul Syams, dari Persia. Pindah agama Kristen, tidak puas mendengar Nabi di Madinah. Ketika ke Madinah, 3 tahun sebelum Nabi wafat, melihat Nabi jatuh cinta dengan keagungan akhlak Rasulullah, masuk Islam. Setelah itu nyusul. Saya tertinggal nih, saya harus nyusul dari sahabat yang lain. Tinggal depan rumah Nabi, ngelihat bagaimana jalannya, macam-macam dicatat, sampai hafal 7.000 hadis. 7.000 hadis. Dan di antara keutamaan beliau itu, cepat mengamalkan apa yang disebutkan oleh Nabi. Nabi menyebutkan berkasih sayanglah pada sesama, bahkan pada hewan, bahkan pada tumbuhan dipraktekkan. Begitu dalam berangkat melihat anak kucing kecil. Anak kucing, bahasa Arabnya ada 2. Kalau kucing rumahan yang jinak disebut dengan kitpun, qaf ta tasydid, kitpun. Diserap ke dalam bahasa Inggris jadi cat. Diindahkan jadi kitty. Hello Kitty, kucing rumahan, jadi spray, jadi bantal, jadi macam-macam tuh. Hello Kitty, kitpun. Dari bahasa Arab. Kafir, kafi, kahwa, sukar, kitty, kitun, cat. Baik. Yang kedua, kucing liar, disebut dengan hurrah, ha besar, ra, ta marbutah, hurrah, kucing liar. Anaknya disebut dengan Hurairah. Maka ditemukanlah anak kucing itu kehilangan induknya, yang liar, diambil oleh beliau. Rawat, disuapi kalau dia lapar, kalau dingin ditutupi, kemana-mana dibawa, disayang. Sampai tiba-tiba satu kali kelihatan Rasulullah keluar dari jubahnya kucingnya itu. Dikatakan, anta Abu Hurairah, kamu bapaknya anak kucing kecil. Kalau Anda yang paling sayang pada kucing, tidak sesayang Anda kepada kucing. Anda sayang seperti bapak kepada anaknya. Saya tanya pada antum, ada yang seperti beliau itu? Rapat bawa kucing? Ada. Ke pasar bawa anak kucing? Ada. Ke kampus bawa anak kucing? Ada. Abu Hurairah.
Laki-laki peluangnya agak minim. Ibu-ibu, akhwat masih ada. Ummu Hurairah belum ada. Sifat. Abu Lahab sifat. Abu Jahal sifat. Kadang pada yang baik, kadang pada yang buruk, dipertahankan. Makanya orang Arab sekarang sering melekatkan sifat itu. Boleh antum. Antum bawa bisa, itu tradisi. Di Islam dipertahankan. Yang baik-baiknya dipertahankan. Jadi kalau misalnya sekarang antum punya anak, saya punya anak pertama Muhammad Hamilul Quran. Saya dipanggil oleh teman-teman Abu Muhammad. Gak apa-apa, itu baik. Itu asalnya bukan tradisi Islam. Jadi ketika dipanggil Abu Muhammad bukan Islami asalnya. Asalnya tradisi di zaman dulu dipertahankan karena ada nilai kebaikan. Di antum jangan kesankan saya hijrah dengan merubah nama. Ya, namanya Asep, anaknya misalnya Hasan jadi Abu Hasan. Boleh, tapi jangan dikesankan bahwa dengan itu saya berubah, bukan. Ya mesti paham istilah dulu. Ya, dulu juga sudah ada Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Baik, nggak ada masalah. Sifat juga begitu. Kalau di Arab ada orang keseringannya tidur aja. Di kelas tidur, di masjid tidur, di rumah tidur. Tidur bahasa Arabnya naum. Banyak tidur Abu Naum. Masya Allah. Ustaz, kalau misalnya ada orang gosok terus ya, boleh nggak disebut Abu? Ah, tidak, itu ngarang ya. Itu ngarang. Nah, adat. Kalau adat tidak baik, langsung dirubah. Banyak adat dulu. Kalau orang mau kerja, lontar dulu, cocok keluar. Jangan berangkat, tidak berangkat. Itu buruk. Tatayur, burung lepaskan. Burung nggak kembali, cuaca bahaya. Balik lagi, aman, berangkat. Tatayur, nggak boleh. Ada lagi, tawafnya dulu pakai siul-siul. Ada yang tepuk tangan, ada yang nggak berbusana dan sebagainya. Buruk, tradisi, hilangkan. Tradisi bertentangan dengan syarat, hilangkan. Dengan syariat, hilangkan. Jauhi. Tapi kalau sama dengan syariat, ada aturannya, boleh, gak apa-apa. Sekarang cek dulu. Antum menyebut bid'ah, coba cek. Bertentangan tidak dengan syariat. Kalau bertentangan sama sekali dengan syariat, maka ditinggalkan. Pelan-pelan tinggalkan, pelan-pelan dengan cara hikmah, cara yang terbaik. Tinggalkan. Seperti khamar 4 kali turunan, tinggalkan. Kalau resiko, maaf ya, resiko dicela, dikecam, itu sudah fitrah. Fitrah karena celaan itu melekat pada kehidupan. Antum orang baik akan dicela oleh orang buruk. Kalau antum orang buruk dicela oleh orang baik. Allah dicela orang kafir, malaikat dicela, nabi dicela, disebut seorang dukun, kahin, sahir, tukang sihir, tukang penipu dan sebagainya. Nabi dicela, Allah dicela, malaikat dicela. Antum nabi bukan, Allah bukan, malaikat bukan. Gak pengen dicela. Antum siapa? Kalau antum orang baik dicela orang buruk. Antum orang jelek dicela orang baik. Selesai. Antum mau ke masjid, ada orang mabuk, antum mencelanya dalam hati antum. Allahu Akbar, masih mabuk juga, mendingan dapat hidayah, ya Allah. Dia juga mencela, terlampau soleh dia, kali-kali gak usah perahu jadi begitu. Muncul juga celaan. Jadi biasa. Cuma bagaimana menyikapi celaan itu dengan kebaikan. Dengan itulah kemudian menjadi hidayah. Paham ya? Sudah ya? Sudah dulu ya.